Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di video kemarin kami sudah membahas tentang Sanji, dan kali ini kami ingin membahas mengenai Big Mom. Ya, emang si nenek tua ini masih eksis dan masih sering dibicarakan oleh kalangan muda maupun tua. Sehingga hal yang akan kita bahas kali ini adalah ambisi Big Mom dalam membunuh lebih mengerikan dari Kaido. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Ini menarik, kita kira serangan Law dan Kid kemarin tidak begitu berdampak. Ternyata di One Piece chapter 1031 ini, Big Mom mengatakan bahwa entah sudah berapa puluh tahun aku tidak menderita seperti ini. Ada kemungkinan bahwa Big Mom merasakan benar-benar menderita adalah ketika dirinya masih di bajak laut Rocks. Dan waktu itu, bajak laut Rocks sedang dibantai oleh Roger serta Garp. Karena setelah bajak laut Rocks dibubarkan, hampir dari krunya malah sukses menjadi seorang bajak laut. Baik Kaido, Shirohige maupun Big Mom menjadi seorang Yonko. Shirohige yang isi bajak lautnya adalah anak-anak yatim piatu. Anak-anak korban perang saja bisa menjadi seorang Yonko. Apalagi Big Mom yang memang kejam sampai ke tulang. Dan bahkan dahulu kala ketika Big Mom masih balita, ketika dirinya bertarung melawan orang-orang Elbaf, waktu itu Big Mom tidak terluka sama sekali. Esensi seorang Yonko. Kami begitu terkesan ketika Eiichiro Oda akhirnya lagi dan lagi menunjukkan kesenjangan kekuatan antara Yonko dengan bajak laut biasa. Meskipun Law serta Kid berada di fase awakening, mereka masih bisa merasakan merinding disco dengan melihat Big Mom yang mulai serius dalam pertarungan. Dulu kami kira seorang Yonko bukanlah petarung yang memaksakan dirinya seperti Luffy. Karena yang kita ketahui, banyak dari teknik Luffy membebankan tubuhnya sendiri, seperti bagaimana teknik Gear Second yang memompa aliran darah menjadi lebih cepat, dan tentunya berpengaruh pada keberlangsungan hidup Monkey D. Luffy. Dan di One Piece chapter 1031 ini, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa Big Mom hanya dengan memakan 1 tahun dari umurnya, ia bisa mendapatkan power up yang terlihat sangat gila sekali. Kami sekarang penasaran, bukankah ini artinya teknik Big Mom agak mirip juga dengan karakter Moria, di mana Moria dengan memakan bayangan yang ada, dirinya menjadi bertambah besar dan bertambah kuat. Peran Napoleon dalam cerita ini. Dulu kami pernah membuat video tentang kaitan Wano Kuni dengan kisah pertempuran Waterloo atau Battle of Waterloo. Dan di kisah tersebut, Napoleon Bonaparte kalah dalam pertempuran. Sehingga dengan nama pertempuran Waterloo yang tentunya agak mirip dengan nama Trafalgar di Waterloo, apakah mungkin nanti Big Mom akan kalah karena pedang Napoleonnya? Mengingat pedang Napoleon milik Big Mom saat ini sangat besar sekali. Sehingga daripada menggunakan pedang besar yang ada di Onigashima yang belum tentu Kid bisa menggunakannya atau Law bisa memindahkannya, mungkin menggunakan Napoleon juga sudah lebih dari cukup untuk memberikan luka yang sangat berdampak pada tubuh Big Mom. Pertempuran stamina. Cara untuk mengalahkan seorang Yonko adalah dengan terus melawannya hingga mereka benar-benar kehabisan tenaga. Angkatan laut perlu mengerahkan seluruh pasukannya. Para admiral perlu bergantian untuk melawan Shirohige. Sekalinya Shirohige terjun ke medan perang, Shirohige tidak diberi istirahat oleh musuh-musuhnya. Sekalipun Shirohige sedang batuk darah, Akainu tetap berniat melancarkan sebuah serangan. Sebuah serangan beruntun bisa menjatuhkan seorang Yonko. Namun sayangnya, serangan beruntun yang dimaksud di sini adalah serangan yang sangat powerful. Kita tidak bisa menyerang seorang Yonko dengan pasukan receh. Eiichiro Oda menunjukkan pada pertempuran yang dijalani Shirohige bahwa dirinya berdiri begitu lama dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dan apakah mungkin pertarungan melawan Big Mom ini akan menjadi pertarungan di mana protagonis mengadu stamina dengan Big Mom? Maksud kami, jika Big Mom bisa bertambah kuat dengan cara memakan umurnya, bukankah ini berarti jika dirinya berada di posisi kalah, maka dirinya bisa menjadi lebih kuat secara instan dengan memakan umurnya lagi? Keuntungan dari teknik ini benar-benar gila, bahkan lebih gila dari bagaimana Luffy memaksakan tubuhnya.
Dan alasan kenapa Big Mom tidak memakan umur atau jiwa dari orang-orang di sekitarnya waktu itu adalah karena mereka terlalu lemah. Sehingga meskipun Big Mom memakan jiwa mereka, itu tidak akan terlalu berdampak pada Big Mom. Dan jika Kid serta Law ingin mengalahkan Big Mom, mau tidak mau mereka harus terus menarik Big Mom hingga dirinya kehabisan usia untuk dimakan. Sang perakus akan kalah. Yang mana kami jadi kepikiran, Big Mom di Ark Wakek Island begitu tergila-gila dengan kue. Jika keinginannya tidak terwujud, Big Mom bisa saja menyerang siapapun. Yang Big Mom pentingkan hanyalah dirinya sendiri. Sehingga bagaimana jika dirinya berada di posisi terpojok? Apakah mungkin dirinya akan menjadi orang yang rakus lagi? Bagaimana jika Big Mom kehabisan umur untuk dimakan? Akhirnya dirinya memakan jiwa dari Kaido, memakan umur Kaido. Ya, dengan kondisi Kaido yang prima, mungkin jiwanya tidak mudah untuk diambil. Namun jika Kaido nantinya sudah diambang kekalahan, dengan kondisi Kaido yang lemah, jiwa Kaido pun bisa dikeluarkan dan dimakan oleh Big Mom. Eiichiro Oda pernah mengatakan bahwa Ark Wano Kuni akan lebih megah dari Ark Marineford. Dan di dalam perang itu sendiri, pengkhianatan memang sering terjadi. Teman memakan teman adalah hal yang perlu diwaspadai. Dan di Ark Marineford kita melihat Squard, orang yang termakan provokasi dan kemudian menusuk Shirohige. Terlepas itu berkhianat atau tidak, tapi tindakan Squard yang memakan teman ini begitu berkesan dalam cerita. Hanya saja karena Squard tidak begitu kuat, pengkhianatannya dalam menghabisi sang kapten tidak begitu terasa. Sehingga bagaimana jika yang berkhianat bukanlah anak kru ke kaptennya, melainkan dari seorang kapten ke kaptennya lagi. Big Mom mengkhianati Kaido. Itu akan menjadi momen di mana cerita akhirnya bisa menunjukkan betapa mengerikannya dunia bajak laut. Ya, setidaknya momen tersebut bisa menyaingi momen pada Ark Marineford di mana sang anak yang dibungut, yakni Kurohige, membunuh ayah angkatnya sendiri. Ayah yang sudah menerimanya, sudah memberinya makan, tempat tinggal dan menyayanginya. Ya, kita bisa melihat bagaimana ngerinya Kurohige dengan tega membunuh penyelamat hidupnya dengan tangannya sendiri. Dan chemistry dari Kaido serta Big Mom sudah dibangun sejak Ark Wano Kuni ini dimulai. Dari bagaimana Big Mom yang menganggap Kaido sebagai adik kecil, Big Mom yang pernah menyelamatkan Kaido, Big Mom yang mengatakan Kaido memiliki hutang budi seumur hidup. Ya, baik Kaido maupun Big Mom juga sepertinya sudah siap jika salah satu dari mereka akan berkhianat. Dan meskipun Kaido dijadikan musuh utama dalam Ark Wano Kuni ini, entah kenapa karakter Kaido dan karakter Big Mom terasa lebih ganas karakter Big Mom. Dari awal pertempuran, Kaido bertempur melawan Akazaya, melawan Luffy. Kaido terlihat tidak bertarung dengan ambisi pembunuh. Bahkan pertarungan Luffy dengan Kaido sekarang seperti bagaimana seorang guru yang berlatih dengan muridnya. Dan satu-satunya kita bisa merasakan Kaido begitu mengerikan adalah ketika Kaido merahi anaknya, yakni Yamato, yakni pada One Piece chapter 1025, di mana Kaido merahi Yamato sambil mengajarkan takdir hidup yang seharusnya dijalani oleh Yamato. Sehingga kesimpulannya, pertempuran melawan seorang Yonko pastinya akan menjadi pertarungan habis-habisan. Habis stamina, habis kekuatan, habis luka. Semuanya perlu dikerahkan untuk menghadapi seorang Yonko. Menurunkan tahta seorang Yonko tidak akan semudah menurunkan tahta seorang Shichibukai. Kita masih belum bisa menebak bagaimana Big Mom akan kalah. Apakah Big Mom kalah karena murni dilukai oleh protagonis? Atau kalah karena kehabisan umur? Atau kalah karena dia tidak bisa menampung lebih banyak kekuatan? Atau justru dibunuh oleh anak-anaknya sendiri karena muak melihat ibunya yang begitu serakah? Ya, masih ada banyak kemungkinan mengenai bagaimana Big Mom akan kalah. Dan berbicara tentang hutang budi seumur hidup Kaido, kita pernah diperlihatkan pada One Piece chapter 999 bahwa Big Mom berkata, "Akulah yang memberikanmu mythical Zoan Fish Fruit. Kau berhutang nyawa padaku, Kaido." Sekarang jika memberikan buah setan adalah sebuah hutang budi yang harus dibayar, apakah Luffy harus membayar buah setan Gomu Gomu no Mi kepada Akagami no Sans?
Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang ingin memesan case One Piece, sekarang bisa order melalui Shopee atau melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Namun, kami sarankan melalui nomor WhatsApp saja agar lebih cepat untuk diproses. Ho. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.